Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa uswatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabilah amma ba'da. Rekan-rekan pengajian Al-Hikam yang saya muliakan, materi kita pada pagi hari ini insya Allah 3 hikmah. Hikmah yang ke-26, 27 dan 28. Kita akan membaca hikmah yang ke-26 langsung sambung ke 27. Lantas nanti setelah kita memberikan ulasan dan penjelasan, akan kita baca lanjutannya, yaitu hikmah yang ke-28. Hikmah yang ke-26 dan 27 ini sering diartikan sebagai fi nafsil makna, dalam makna yang sama, redaksi yang berbeda. 26, 27. 28 menguatkan dan juga punya kemiripan, akan tetapi harus kita maknai dalam sudut yang berbeda, namun satu sama lain saling menguatkan. Oleh karenanya mari kita baca hikmah ke-26 ini langsung, nanti ke-27 kita baca juga. Setelah selesai kita beri penjelasan, insya Allah akan kita baca lagi, baca selanjutnya hikmah yang ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif Ibnu Athaillah Sakandari min alamatin nujhi fin nihayati ar-ruju'u ilallahi ta'ala fil bidayati. 26 itu. 27 man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Mari kita beri arti terlebih dahulu. Min alamatin nujhi fin nihayati, di antara tanda-tanda keberhasilan di permulaan ialah ar-ruju'u ilallahi ta'ala fil bidayati, selalu kembali kepada Allah di permulaan. Selanjutnya, man asyraqat bidayatuhu, siapa bersinar terang mula-mulanya, maka asyraqat nihayatuhu, akan terang benderang pula akhir dan pungkasannya. Inilah hikmah ke-26 dan 27. Kalau kita perhatikan sedikit lebih jeli, agak dibalik oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hikmah ke-26 ini nihayahnya diduluin. Min alamati nujhi fi nihayah dulu kan. Kalau di hikmah ke-27 yang diduluin bidayahnya, man asyraqat bidayatuhu. Bidayahnya di 26 itu ditaruh di bagian kedua. Kalau di 27 bidayahnya taruh depan, nihayahnya taruh di belakang. Nah begitu, itu secara redaksional. Mari kita baca kembali, kita beri makna yang lebih luas, dan kita coba menjelaskan maksud dan murad dari hikmah ke-26 dan 27 ini. Min alamatin nujhi fin nihayati,
ar-ruju'u ilallahi ta'ala fil bidayati. Di antara tanda-tanda keberhasilan mencapai kesuksesan batin seorang mukmin, fin hayati, dalam pungkasan, dalam akhir perjalanan, ialah selalu merujuk diri kepada Allah, mengembalikan hal apapun kepada Allah Ta'ala fil bidayati, dalam segala permulaan yang ia lakukan. Rekan-rekan yang saya muliakan, tujuan akhir dari perjalanan seorang mukmin yang salik, berusaha merambah dan menjalani semua proses menuju Allah, ialah ridho Allah, wusul kepada Allah, sampai kepada Allah. Itulah nihayah, itulah tujuan-tujuan yang mesti digapai, mesti didapatkan. Tanda-tanda bahwa seseorang bisa mencapai tujuan akhir ini sesungguhnya bisa dilihat di awal-awalnya, di permulaan-permulaannya. Apakah Allah menjadi tempat ia kembali? Apakah Allah menjadi tempat ia menggantungkan segalanya di permulaan? Ketika Allah menjadi apa yang selalu dia lakukan hanya untuk Allah Ta'ala, demi untuk Allah Ta'ala, dalam rangka segala-galanya adalah Allah, Allah, dan Allah. Inilah namanya ar-ruju'u ilallahi Ta'ala. Nah, rekan-rekan yang saya muliakan, sesungguhnya ini erat sekali dengan hadis mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Hadis innamal a'malu binniyat adalah hadis yang begitu populer. Secara derajat sanad, sesungguhnya hadis ini tarafnya hasan, belum sahih. Namun thoriqul isnad, banyak sekali riwayat-riwayat yang menghantarkan hadis ini sampai 70 thoriqah. Jadi ada 70 thoriqah riwayah lebih hadis yang diriwayatkan oleh as-sahabat yang mulia Umar bin Khattab ini. Umar bin Khattab itu beliau tidak banyak-banyak membawakan riwayat hadis, tak sampai 100, 90-an hadis saja. Salah satunya adalah hadis ini. Begitu pentingnya hadis innamal a'malu binniyat, sekalipun hadis ini hasan, tidak sampai sahih, tetapi menjadi sahih li ghairihi karena begitu banyaknya thariqatul riwayah, malahan disebutkan nyaris mutawatir hadis innamal a'malu binniyat. Secara substansi, begitu pentingnya niat dalam amalan. Asy-Syaikh An-Nawawi mengutip ucapan para ulama-ulama terdahulu bahwa niat adalah thuluthul amal, sepertiga dari amal. Dalam redaksi lain, thuluthul ibadah, sepertiga dari ibadah. Pendapat ulama lain menyatakan an-niat nisful amal, atau separuh amal. Niat adalah setengah dari ibadah. Oleh karenanya, Imam Al-Bukhari memulai bab dalam Jami' Shahihnya itu dengan kitab Bad'il Wahyi, turunnya wahyu, tetapi tetap saja beliau menjadikan hadis innamal a'malu binniyat itu adalah hadis pembuka,
Padahal babnya bab apa? Turunnya wahyu. Dan itu diikuti oleh hampir semua para ulama hadis ketika membuka bab pertama dalam kitab hadis yang kita jumpai adalah hadis innamal a'malu bin niat. Mari kita membaca hikmah ke-26 ini dan kita renungkan hadis mulia Rasulullah Muhammad SAW dalam niat ini. Ketika di mula-mula, ketika di awal-awal kita sudah menjadikan Allah sebagai tempat kembali, ya kembalinya akan ke sana. Seperti halnya Rasulullah mengingatkan, ketika beranjak hijrah, beranjak bergerak, Allah menjadi tujuan, Rasulullah menjadi tuntunan dan tujuan, ya kita akan ke sana. Tapi ketika selain Allah bukan tujuan, ketika selain Rasulullah bukan panutan, ya itu akan sesuai dengan tujuan dan apa yang ia pandang. Inilah yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Jika ingin mendapatkan keberhasilan dari akhir perjalanan, kembalikan hatimu, jiwamu, niatkan seutuhnya ar-ruju'u ilallahi ta'ala fil bidayat. Dalam mula-mulanya sudah mengembalikan segalanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah ke-27, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa di awalnya sudah bersinar, maka akan terang benderang pula di akhirnya. Ketika sudah dimulai dengan nur, maka akan juga berakhir dengan nur. Ketika sudah dimulai dengan niat yang baik, maka akan pula diakhiri dengan niat yang baik. Rekan-rekan yang saya muliakan, apa yang saya sampaikan itu tentang awalan yang baik, harus diniatkan yang baik, bahwa ketika ingin mendapatkan akhir yang baik harus dimulai dulu dengan yang baik. Secara syariah begitulah adanya. Secara niat demikianlah harusnya. Memang kalau dalam tataran praktek amaliyahnya agak rumit konsep yang dirumuskan oleh Syafi'iyah dengan konsep yang dirumuskan oleh Hanafiyah yang lebih sederhana. Kami contohkan begini, sama-sama niat harus dilakukan. Niat itu kalau konsepnya Syafi'iyah harus iktiron bil amal, bersamaan dengan amal. Oleh karenanya Haji Akbar kalau sholat itu kan betul-betul biasanya, kalau saya nampak beliau itu menampakkan antara takbiratul ikhram dan menempatkan niat itu bareng-bareng sampai agak merem-merem gitu. Karena antara niat itu adalah rukun. Agak rumit juga. Rukun pertama sholat, niat atau takbiratul ikhram? Katanya tidak boleh ada sedikit bagian takbiratul ikhram yang tidak diniati. Kalau Hanafiyah tidak rumit. Niat boleh ditempatkan sebelum takbiratul ikhram. Jadi niat dulu baru takbiratul ikhram. Kalau Syafi'iyah memang rumit. Wudhu tidak usah niat, karena wudhu bukan ibadah madha. Dikiaskan oleh Hanafiyah bahwa menghilangkan najis tak butuh niat, maka mengangkat hadas juga tak butuh niat. Kalau Syafi'iyah kan rumit ya. Rukun pertama wudhu ini harus dibarengkan hatinya itu nawaitu wudhu, rumit sekali. Tapi semuanya ditempatkan dalam konteks bahwa niat itu di awalan-awalan. Soal dalam praktek amaliyahnya, terutama dalam praktek ibadah, Syafi'iyah menempatkan di pertama amalan. Tapi kalau Hanafiyah
sebelum amalan dimulai sudah bisa niat. Ini yang rumit kalau puasa, ya. Jadi puasa itu dimulai dari tulu'ul fajr. Niatnya seperti apa? Maka konsepnya ya, tapi itu niatnya diinapkan. Nah, pokoknya setelah tengah malam ini bisa untuk diniatkan. Rumit kalau Syafi'i ini soal niat. Rekan-rekan yang saya muliakan, saya ulangi, dalam konsep syariah, dalam konsep amalan-amalan lahiriah, niat semata-mata karena Allah. Segala-galanya kita lakukan demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nah, sekarang saya mengajak kita untuk membaca hikmah ke-26 dan 27 ini dari perspektif hakikat, dari perspektif iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi hadis riwayat Umar bin Khattab, akan saya baca hadis riwayat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini jauh-jauh lebih sedikit hadis yang beliau riwayatkan. Dalam riwayat yang tertulis di kitab Musnad Ahmad hanya 50 sekian hadis. Itu pun banyak hadis yang diulang-ulang. Oleh karenanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Rasulullah, termasuk orang yang sangat sedikit sekali meriwayatkan hadis. Saya baca hadisnya. Saya ambil dari Musnad Ahmad, hadis ke-18. An Thalhah bin Abdillah bin Abdirrahman bin Abi Bakar As-Siddiq qala sami'tu Abi yazkuru, dari Thalhah putranya Abdullah, putranya Abdurrahman, putranya Abi Bakar, berarti cicitnya Abi Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan, saya mendengar ayahku berkata, ana abahu, ayahnya berarti kakeknya, Sami'a Abi Bakar, beliau mendengar Abu Bakar radhiyallahu an mengatakan, qultu li Rasulillah, aku berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, anak malu ala ma furigha minhu, adakah kita beramal atas apa yang sudah tuntas, aw ala amrin mu'tanaf, ataukah sesuatu yang baru dimulai? Qala, Nabi bersabda, bal ala amrin qad furigha minhu, beramal atas segala hal yang sudah selesai. Qala qultu, kemudian Abu Bakar mengatakan, aku bertanya lagi, fafimal amal ya Rasulullah, kalau begitu amal apa yang seperti itu wahai Nabi? Maka muncullah sabda Rasulullah yang sangat terkenal, kullun muyasarun lima khuliqalah, setiap apapun dimudahkan terhadap apa yang Allah ciptakan baginya. Rekan-rekan yang saya muliakan, hari ini contohnya tadi kita sholat subuh, itu sudah tercatat di zaman azali, itu sudah selesai. Rizkimu, nasibmu husnul khotimah atau su'ul khotimah, rizkimu yang kau dapatkan banyak atau sedikit, engkau dalam hidayah atau dalam dolalah, sesungguhnya alama furigha minhu. Oleh karenanya rekan-rekan yang saya muliakan, dalam beberapa syarah Al-Hikam ketika membahas tentang hikmah ini, banyak para mensyarah hikam mengutip hadis Rasulullah yang lain, jafat al-aqlam wa tawiyat as-suhuf, pena telah kering,
buku telah ditutup. Apa yang kita lakukan di dunia ini sesungguhnya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, dalam perspektif iman, dalam perspektif hakikat, keberhasilan seseorang di akhir kehidupannya itu sesungguhnya sudah dimulai oleh bagaimana takdir dulu pertama-tama ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa waktu yang lalu ada kawan yang bertanya kepada ini, kalau begitu buat apa kita beramal? Bukankah sudah ditetapkan oleh Allah di awal-awal? Buat apa kita berbuat? Bukankah semuanya sudah kering tinta, tutup buku sejak zaman azali? Rekan-rekan yang saya muliakan, semuanya itu rahasia Allah. Tak ada satupun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya tutup bukunya di langit, tetapi ikhtiarnya ada di dunia. Tak ada yang tahu kecuali Allah. Dan inilah indah dan seninya kita beriman dan beramal karena Allah. Tak pernah ada yang tahu, yang kita lakukan sekedar ikhtiar. Namun dalam hati yang terdalam selalu kita tanamkan suatu keimanan bahwa tidak ada apapun yang terjadi kecuali mula-mula, bahkan sebelum mula itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi hikmah 26-27 kalau kita pandang cara syariat sepintas selalu mudah banget dipahami, sederhana dan simpel sekali. Kalau kita gali lebih dalam dari perspektif hakikat, menjadi sesuatu yang sangat sulit kita cerna, kecuali sepenuhnya kita iktimat dan tawakul kepada Allah. Oleh karenanya, ar-rujuk ilallahi ta'ala fil bidayat, selain daripada itu adalah niat dalam hati, semuanya karena Allah dalam memulai ibadah. Dari sisi hakikat, maksudnya adalah mengembalikan segalanya kepada Allah, ialah sepenuhnya i'timad dan tawakul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa 'alallahi fal yatawakkalil mu'minun. Itulah hikmah yang ke-26 dan 27. Kita lanjut ke 28. Qala Ibnu Athaillah Sakandari, mastuti'a fi ghaibis sarairi, dhahara fi syahadati zawahiri. Artinya, mastuti'a fi ghaibis sarairi, apa yang tersimpan dalam kegaiban yang tak nampak nan siri, zahara fi syahadati zawahiri, selalu muncul dalam penampakan lahiri. Jadi kita ulang, apa yang tersimpan dalam sirinya hati selalu nampak, muncul jelas dalam amalan dan tindakan lahiri. Rekan-rekan yang kita muliakan, sesungguhnya ini mengukuhkan dan menegaskan kembali bahwa tasawuf yang diajarkan oleh para mutasawwifin yang mulia seperti halnya Ibnu Athaillah Sakandari selalu memadukan antara laku hati dan tindakan syariati. Tak ada hakikat tanpa syariat. Tidak bisa tasawuf berjalan tanpa fikih. Inilah maksudnya, apa yang ada dalam sirinya hati tak mungkin tidak nampak,
pasti akan muncul dalam tindakan-tindakan lahiri. Mengaku makrifat, bilangnya taat, tapi tidak pernah sholat, tidak mungkin. Mengakunya haus ilmu dalam rangka alim dan makrifat kepada Allah, tapi tak pernah belajar, tak pernah ta'alum, tidak mungkin. Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis yang sangat terkenal sekali, lau khasya'a qalbu hadza khasya'at jawarihu. Kalau hatinya orang ini khusyuk, kata Nabi, pasti khusyuk pula anggota tubuhnya. Hadis ini diceritakan Rasulullah melihat seorang yang sholat kemudian main-main dengan janggutnya, ya. Kalau Gus Buruli nggak punya janggut, nggak bisa main-main, sholat sambil mainin apa, gerak-gerak. Nabi mengomentari, kalau hatinya khusyuk, pasti badannya juga khusyuk. Rekan-rekan pengajian hikam yang saya muliakan, dalam banyak kualifikasi hadis yang terkenal ini mayoritas dhaif secara sanad. Malahan di beberapa tempat disebutkan la aslalahu, seperti dalam As-Silsilah Dhaifah Al-Albani. Ada juga yang mengatakan maudhu. Kita menemukan hadis ini dalam taraf yang dhaif, itu bisa kita baca dalam Jami'us Shaghirnya Imam Asyuti. Hadis ini dhaif. Rekan-rekan yang saya muliakan, apapun tentang dhaif atau tidaknya hadis ini, namun bisa kita petik satu pelajaran bahwa apa yang di hati selalu muncul dalam tindakan-tindakan lahiri. Tidak mungkin orang beriman dia tidak beramal. Sering kita katakan ini, bahwa iman itu adalah perpaduan antara tasdik bil qalbi wal amal bil jawarihi. Keyakinan kuat dan mantap di hati, amalan-amalan syariat yang dilakukan dari anggota badan lahiri. Ibnu Ajibah dalam tafsir beliau Al-Bahrul Madid ketika menafsiri simahum la yas'alunan nasa ilhafa, ya. Tanda-tanda orang beriman itu, tanda-tanda mereka adalah la yas'alunan nasa ilhafa. Mereka tandanya tak pernah meminta kepada manusia, bahkan cara paksa. Ini dalam tafsir sufistik adalah tanda yang bisa dikenali dari orang yang tawakul, orang yang sepenuhnya tawakal kepada Allah, tak pernah meminta kepada siapapun. Padahal konteksnya ini agak berbeda sebenarnya. Juga dikaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang di sekitaran Rasulullah, mereka ditandai simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda-tandanya nampak dalam wajah-wajah mereka, athari sujud, yaitu bekas sujud. Apakah yang menghitam seperti di dahinya Gus Bruli? Nah, ada bekas sujud. Nah, ini di wajahnya loh ya, bukan hanya di dahinya. Rekan-rekan yang saya muliakan, maksudnya apa? Wa idza dzukirallahu jilat qulubuhum wa idza dzukirallahu jilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana. Orang-orang yang beriman itu ketika disebutkan Allah, hatinya bergetar. Ketika ayat-ayatnya dibaca, imannya niscaya bertambah. Sebaliknya dengan orang kafir. Dalam Az-Zumar 45 Allah menyebutkan,
Wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minun bil akhirah. Orang-orang yang tak punya keimanan kepada akhirat, ketika disebutkan Allah, hatinya justru kesal. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabsyirun. Kalau disebutkan selain Allah, mereka bergembira. Mari kita bandingkan dengan tadi. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan Allah, hatinya bergetar. Ayat-ayatnya dibacakan, imannya secara neraca niscaya bertambah. Orang yang kufur sebaliknya. Rekan-rekan pengajian Al-Hikam yang saya muliakan, ini bisa kita deteksi dari segala apapun secara lahiriah, menunjukkan apa yang tersimpan secara batiniah. Tidak mungkin yang tersimpan dalam hatimu tak muncul dalam hari-harimu. Tidak mungkin kita melakukan perbuatan dalam amaliyah lahiriah kecuali itu adalah perwujudan dari iktikad kita di batiniah. Oleh karenanya, rekan-rekan yang saya muliakan, sesungguhnya jawarih itu mengikuti apa yang ada dalam kalbu. Sesungguhnya zawahir itu seiring sejalan dengan saroir. Dengan demikian, tidak usah mengaku-ngaku tasawuf kalau tidak bisa melakukan amalan yang sudah diatur dalam fikih. Tak usah mengaku-ngaku hakikat kalau tak bisa taat kepada norma dan peraturan syariat. Oleh karenanya, dalam praktek fikhiyah, dalam amaliyah ibadah, contohnya sholat, itu salah satu rukunnya adalah tumakninah, tidak bergerak, berdiam sejenak. Sesungguhnya itu wujud daripada upaya khusyuk, karena qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Khusyuk itu perbuatan hati, tumakninah itu perbuatan lahiri. Dalam hadis yang tadi, au kama qala Rasulullah Muhammad SAW, khusyuknya hati terwujudkan dalam khusyuknya lahiri. Orang yang sholatnya khusyuk, mestinya ia secara penuh khusyuk pula jawarihnya, tumakninah yang diatur oleh fikih. Itulah rekan-rekan hikmah yang ke-28, 26, 27, 28. Ini satu sama lain saling berkaitan, bahwa dalam dimensi yang berbeda, apakah awalan atau akhiran, apakah luar atau dalam, sesungguhnya itu adalah suatu kebersamaan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Akhirnya ini yang bisa kami sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan makin membuat kita berhimmah tinggi, himmah aliyah dalam rangka meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Alafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.